Lagi ramai tentang pemberitaan pensiun dini, lalu kapan realisasi pensiun dini massal ini dan siapa saja yang bisa terkena pensiun dini ini? Kita akan bahas di video ini. Bapak Presiden Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk mengubah struktur dan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, menyikapi keinginan Presiden ini, rencana tersebut mulai diatur oleh Kemenpan RB melalui sebuah revisi undang-undang yang saat ini telah masuk ke dalam prolegnas di 2023 ini. Masa pensiun adalah waktu di mana seseorang pegawai ASN yang sudah memasuki batas usia pensiun. Nah, apabila nanti DPR mengesahkan RUU ASN menjadi prolegnas di tahun 2023 ini, maka pensiun dini massal ini menjadi dasar hukum bagi pegawai ASN. Lalu, apa sih alasan adanya pensiun dini massal dalam RUU ASN ini? Salah satu tujuannya adalah untuk perampingan organisasi yang sesuai kebijakan pemerintah. Tujuan dari perampingan organisasi ini untuk meningkatkan kualitas ASN yang berdasar pada kebijakan pemerintah. Dikarenakan satu dari permasalahan pegawai ASN ialah terkait kesejahteraan dan kualitas SDM. Setuju tidak teman-teman? Kalau setuju tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, hal ini pun sejalan dengan keinginan Presiden untuk memangkas kelembagaan yang memiliki struktur yang gemuk, tumpang tindih, dan juga tidak efisien. Isu pensiun dini secara massal tahun 2023 ini pun ditanggapi oleh Menpan RB atau dalam saat ini Pak Anas ya, mengatakan kebijakan pensiun dini masalah ini sebetulnya akan betul-betul dibahas atau tidak pada 2023 tergantung dengan pembicaraan bersama DPR atau para wakil rakyat lah. Nah, namun ia juga menekankan yang menjadi prioritas Kemenpan RB saat ini adalah pembenahan status para guru atau tenaga kesehatan yang belum masuk dalam bagian ASN. Menpan RB menjelaskan rencana untuk efisiensi ini memang sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang menginginkan birokrat lebih lincah, karena sebenarnya sudah dimulai ketika penghapusan eselon 3 dan 4. Juga menurutnya skema pensiun dini ini sebetulnya sudah ada di lingkup perusahaan swasta. Nah, melalui skema itu para pekerja yang merasa sudah tidak produktif lagi bisa langsung mengajukan pensiun dini. Maka skema ini bisa digunakan oleh para PNS dalam merasakan keluhan yang sama ya. Kemenpan RB telah merampungkan pembenahan data ASN secara keseluruhan termasuk para ASN yang memiliki atau memasuki masa usia senja. Pendataan ini dilakukan seiring dengan adanya rencana kebijakan pensiun dini massal bagi ASN termasuk PNS. Hal ini sebagaimana tertuang dalam RUU yang telah masuk ke dalam prolegnas di 2023 ini, teman-teman. Nah, dari hasil perbaikan data hingga akhir Desember ini, Menpan RB mengaku sudah merampungkan pendanaan ASN secara menyeluruh hingga 96%. Dari situ semakin tergambar kalau jumlah alasan atau jumlah ASN yang memasuki usia pensiun, jumlah kebutuhan ASN ke depan ini akan semakin terukur dengan penyusunan aturan ini. Kemenpan RB juga tengah kerja keras untuk mendata jumlah ASN dalam 10 tahun terakhir yang akan pensiun, kemudian terkena mutasi, dan juga keluar dari ASN. Perlu beberapa banyak sih jumlah ASN hingga saat ini. Mengutip dari BKN, jumlah PNS kini ya diisi oleh orang-orang yang cenderung hampir pensiun. Karena kalau kita lihat di sini data per 15 Juli 2022, dari jumlah PNS sebanyak 3,9 juta orang, ternyata terdapat 1,47 juta orang ini yang berusia 51 tahun hingga 60 tahun. Dan PNS yang berusia 41 hingga 60 ada 1,24 juta. Dengan dominannya para pegawai usia senja ini, ya pemerintah pusat atau di daerah itu jadinya membuat ruang atau talenta muda usia produktif semakin menipis ya. Tentunya padahal yang dibutuhkan untuk merancang kebijakan strategis di era sekarang adalah berasal dari kalangan muda-muda. Setuju tidak? Untuk merespon perkembangan zaman yang lebih cepat, nah secara umum PNS ini akan memasuki masa pensiun setelah menyelesaikan batas usia kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Namun dengan mempertimbangkan syarat dan alasan ini, ya PNS ini dapat mengajukan pensiun dini. Lalu apa saja yang harus diperhatikan?
kalau seorang PNS ini mau mengajukan pensiun dini? Nah, dari BKN, dilansir dari laman resmi BKN, pensiun dini ini merupakan permohonan dari PNS untuk menjalani masa purna tugas. Sebelum tenggat batas usia pensiun yang dimiliki, dalam hal ini pensiun ini termasuk dalam pemberhentian atas permintaan sendiri oleh PNS karena pertimbangan tertentu yang bersifat mendesak. Kalau kita lihat ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang ASN, ya, pasal 87 bab pemberhentian ini, ada 5 kondisi tertentu yang memungkinkan PNS ini bisa mendapat pensiun dini. Kita lihat di antaranya meninggal dunia, kemudian berhenti atas permintaan sendiri. Setelah itu sudah mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah atau perampingan organisasi yang berdampak pada pensiun dini. Dan yang kelima adalah tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cakap baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, pensiun dini dapat hak purna tugas tidak ya? Nah, dalam pelaksanaan pensiun dini massal dalam RUU menyatakan bahwa pegawai ASN ini bisa memperoleh predikat diberhentikan secara hormat dan secara tidak hormat. Dan berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 menetapkan bahwa pensiun dini massal menjamin purna tugas dengan hak pensiun selama menjalani masa pensiun mengacu pernyataan di atas. Artinya, tolok ukur pensiun terletak pada akhir masa pensiun mendapat purna tugas serta hak pensiunnya. Subscribe, like video ini jika bermanfaat, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.